Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, anak-anak ibu sekalian. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita membahas masalah bagaimana langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas materi cara menghitung rata-rata dalam bentuk data berkelompok, dan pada pertemuan ketiga ini kita menentukan median dan modus data berkelompok. Oke, ini adalah submateri kita, sama halnya dengan pokok bahasan kita hari ini, menentukan nilai median dan modus data berkelompok. Kemudian indikator, diharapkan Ananda dapat menentukan median dan modus dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram. Nah, kita lanjutkan saja. Yang pertama kita menentukan median. Mungkin Ananda sendiri sudah tahu ya, anak-anak ibu sudah tahu sendiri apa itu median gitu ya. Karena ini pelajaran SMP juga gitu ya. Di SMP juga sudah pernah pelajari median dalam bentuk data tunggal gitu ya. Median itu sama dengan median itu sama dengan nilai tengah setelah nilainya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita ingin menentukan median dalam bentuk data berkelompok. Jadi dalam bentuk data berkelompok. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan median dalam bentuk data berkelompok, yang pertama kita tentukan dulu kelas median. Jadi kelas median ini rumusnya sama dengan N/2. N itu kita peroleh dari jumlah frekuensi. Jadi dari jumlah frekuensi N-nya sama dengan 80. Kalau begitu kelas median sama dengan 80 dibagi 2, itu nilainya sama dengan 40 ya. Jadi nilainya sama dengan 40. Kemudian kita lanjutkan di mana letak kelas median. Apakah kelas median itu terletak pada kelas ketiga, kelas kelima, atau kelas ketujuh? Tadi kita sudah peroleh kelas median itu rumusnya ya N/2 hasilnya sama dengan 40. Jadi untuk menentukan letak kelas median supaya lebih mudah, anak-anak ibu cukup menjumlahkan frekuensinya atau menambah satu kolom lagi yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Coba kita jumlahkan ya. Di sini kita jumlahkan kelas pertama 1 ya, kelas kedua sama dengan 5 ya. Kelas pertama 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah dengan 7 itu nilainya sama dengan 13. 13 ditambah 12 itu nilainya sama dengan 25. 25 ditambah 25 itu nilainya sama dengan 50. Tadi kita dapat kelas mediannya berapa? 40. Kalau begitu, kelas median terletak pada kelas kelima 74 sampai dengan 82 dengan frekuensinya sama dengan 225. Oke ya. Kemudian kita ingin menghitung median. Jadi menghitung median, untuk menghitung median ini rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah ditambah dengan N/2 dikurang dengan frekuensi kelas median dibagi dengan frekuensi kumulatif dikali dengan panjang kelas. Oke. Kita lihat penyelesaian bagaimana cara kita menentukan kelas median dalam bentuk data berkelompok. Tadi kita sudah memperoleh kelas median kita sama dengan 40. Kita sudah juga memperoleh di mana letak kelas median kita. Jadi kelas median kita itu terletak pada kelas kelima. Jadi sudah dapat kelas mediannya terletak pada kelas kelima. Kemudian kita juga bisa menentukan panjang kelas. Kamu boleh mengambil panjang kelas ini, mau mengambilnya kelas pertama boleh, mau mengambilnya kelas ketiga boleh. Kalau di sini ibu mengambilnya untuk menentukan panjang kelas, ibu ambil kelas pertama karena tidak masalah ya. Panjang kelas itu 46 dikurang dengan 38, maka dapatlah panjang kelasnya sama dengan 8. Kemudian kita masukkan kalau sudah semua unsurnya sudah terpenuhi ya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus median itu sama dengan tepi bawah ditambah
N/2 dikurang dengan frekuensi ya, dibagi dengan frekuensi kumulatif dikali dengan panjang kelas. Yang belum kita penuhi adalah bagaimana cara kita mencari tepi bawah. Jadi tepi bawah ini kita mencarinya, menentukannya dari kelas median. Kelas median kita perhatikan, kelas median itu dia terletak pada interval kita 74 sampai 82. Untuk menentukan tepi bawah ya, menentukan tepi bawah, batas kelas bawahnya dikurang dengan 0,5. Jadi 74 ya, 74 dikurang dengan 0,5 dikurang dengan 0,5 hasilnya sama dengan 73,5 untuk tepi bawah. Jadi kamu bisa masukkan saja mediannya ya, untuk menentukan mediannya, tepi bawahnya sama dengan 73,5, kemudian kelas mediannya sama dengan 40, frekuensi kelas mediannya, ini frekuensi kelas median ya, frekuensi kelas mediannya itu sama dengan 25, kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi sebelum kelas median. Ini yang kamu jumlahkan tadi ya nak ya, jangan lupa ya. Ini tolong dibedakan yang mana itu frekuensi kelas median dan yang mana frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi kumulatif yang namanya frekuensi yang kamu jumlahkan tadi ya, yang kita jumlahkan tadi 1 tambah 5, 5 tambah 7, 7 tambah 12, hasilnya juga 25, kemudian dikali dengan panjang kelas. Nah, dapatlah kita peroleh median itu sama dengan 12,1. Oke, kemudian kita lanjutkan modus. Modus itu apa? Juga sama, median tadi adalah nilai tengah. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, bagaimana cara kita menentukan modus dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok gitu ya? Bagaimana cara kita menentukan modusnya? Untuk menentukan modus, langkah pertamanya kamu tentukan dulu kelas modus. Bagaimana cara kita menentukan kelas modus? Tadi modus apa? Nilai yang sering muncul. Kalau begitu, untuk menentukan kelas modus dilihat dari frekuensi. Yang mana frekuensi yang terbesar? Sudah nampak? Iya, frekuensi yang terbesar itu adalah 25, berarti kelas modus kita terletak pada kelas kelima dengan interval 74 sampai dengan 82. Jadi 25 ini ya, frekuensi yang 25 ini merupakan frekuensi yang terbesar. Jadi disinilah letak kelas modusnya. Kemudian kita lanjutkan D1 dan D2. D1 itu apa? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Maksudnya adalah 25 tadi kelas modus dikurangi 12 kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan 12, dikurangi 12 maka akan diperoleh hasilnya 13. Kemudian D2 apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Ini 25, kemudian dikurangi lagi dengan 22, maka itulah nilai dari D2. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya, tadi kita sudah memperoleh kelas modusnya ya. Kelas modusnya sama dengan 25, dengan kelas yang kelima, intervalnya sama dengan 74 sampai dengan 82. Kemudian D1-nya kita peroleh 13, diperoleh dari 25 dikurang 12, D2-nya adalah 25 dikurang 22, nilainya sama dengan 3. Jadi modus itu adalah tepi bawah, kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Sama halnya, tepi bawahnya juga sudah kita peroleh. Bagaimana cara kita mencari tepi bawah? Batas bawah dikurang 0,5 ya. Ini batas bawah 74 dikurang 0,5 hasilnya sama dengan 73,5. D1-nya berapa? D1-nya 13. Oke. D2-nya berapa? D2-nya sudah dapat kita 3. Oke ya, dikali dengan 8. Maka modus yang kita peroleh adalah 80. Baiklah anak Nanda sekalian, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami ya. Semoga dapat dipahami, dimengerti apa yang Ibu sampaikan. Akhir kata, sebelum Ibu menutup ya, jangan lupa jaga kesehatan, selalu beribadah ya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.